Belajar percaya saat jalan tidak sesuai rencana. Setiap orang memiliki rencana dalam hidupnya. Kita merancang masa depan, menentukan langkah, dan berharap semuanya berjalan sesuai harapan. Namun realitas sering berkata lain. Jalan yang kita tempuh kadang berbelok, tertunda, bahkan tampak buntu. Di saat seperti inilah iman kita diuji. Percaya kepada Tuhan ketika jalan hidup tidak sesuai rencana adalah pelajaran iman yang tidak mudah, tetapi sangat penting. Alkitab mengingatkan bahwa rencana manusia tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Amsal 16 ayat 9 berkata, "Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya." Ayat ini menegaskan bahwa manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan tetap memegang kendali atas arah hidup. Ketika rencana kita gagal, seringkali hati diliputi kecewa dan bingung. Namun firman Tuhan memanggil kita untuk percaya, bukan mengerti segalanya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu." Percaya kepada Tuhan berarti berserah sepenuhnya, bahkan ketika jalan di depan mata tidak jelas. Tokoh-tokoh iman dalam Alkitab juga mengalami jalan hidup yang tidak sesuai rencana mereka. Yusuf tidak pernah merencanakan dijual sebagai budak dan dipenjara. Namun Tuhan bekerja di balik semua itu. Kejadian 50 ayat 20 berkata, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Apa yang tampak sebagai kegagalan ternyata menjadi bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Yesus sendiri mengajarkan sikap percaya dalam ketidakpastian. Matius 6 ayat 25 dan 26 berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Yesus mengarahkan kita untuk percaya kepada pemeliharaan Bapa, bukan pada rencana manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa Tuhan bekerja bahkan melalui hal-hal yang tidak kita pahami. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Segala sesuatu termasuk kegagalan, penundaan, dan kekecewaan berada dalam jangkauan karya Tuhan. Belajar percaya juga berarti bersabar dalam proses. Mazmur 37 ayat 5 berkata, "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Penyerahan diri membuka ruang bagi Tuhan untuk bekerja dengan caranya dan pada waktunya. Iman yang sejati tidak dibangun ketika semuanya berjalan lancar, tetapi ketika kita tetap percaya di tengah jalan yang berliku. Ibrani 11 ayat 1 berkata, "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat." Percaya kepada Tuhan berarti berjalan dengan iman, bukan dengan penglihatan semata. Renungan ini mengingatkan kita bahwa jalan hidup yang tidak sesuai rencana bukan tanda Tuhan meninggalkan kita. Justru seringkali di sanalah Tuhan sedang mengarahkan kita kepada rencananya yang lebih baik. Ketika kita belajar percaya, iman kita bertumbuh dan pengharapan kita diperbarui. Mari berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau memegang kendali atas hidup kami. Ampuni kami ketika kami kecewa dan kehilangan iman saat jalan hidup tidak sesuai rencana kami. Ajarlah kami untuk percaya sepenuhnya kepada kehendak-Mu dan menanti waktu-Mu dengan setia. Teguhkan hati kami agar tetap berjalan bersama-Mu, apapun keadaan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan ini. Dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Tuhan memberkati.